Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiar Fatul Fadilah dengan NIM 2105121427 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2021A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai infrastruktur jaringan. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer merupakan himpunan terkoneksi sejumlah komputer autonomous atau mandiri. Selanjutnya adalah infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan sistem komputer yang menghubungkan dan dihubungkan oleh berbagai macam bagian arsitektur telekomunikasi yang berisi komponen-komponen fisik dan juga logikal yang memberikan fondasi konektivitas, keamanan, routing, manajemen, akses, dan berbagai macam fitur integral jaringan. Infrastruktur jaringan terdiri dari perpaduan teknologi dan sistem. Infrastruktur berupa infrastruktur terbuka dan infrastruktur tertutup. Contoh dari infrastruktur terbuka adalah internet, sedangkan contoh dari infrastruktur tertutup adalah private internet. Secara khusus, infrastruktur jaringan komputer ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi mereka, mulai dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless, access point, dan lain sebagainya. Jenis infrastruktur jaringan ada dua, yaitu infrastruktur jaringan fisik dan infrastruktur jaringan logikal. Pertama adalah infrastruktur jaringan fisik, merupakan suatu infrastruktur fisik. Sesuai dengan namanya, maka akan banyak berhubungan dengan komponen atau perangkat fisik pada suatu jaringan komputer. Perangkat jaringan yang termasuk ke dalam kategori infrastruktur fisik, contohnya router yang digunakan untuk komunikasi jaringan lokal yang berbeda segmen IP. Lalu ada switch bridge yang memungkinkan klien terhubung ke jaringan melalui switch. Lalu ada server seperti melayani servis seperti DNS server, DHCP server, web server, dan lain sebagainya. Lalu untuk infrastruktur jaringan logikal merupakan konfigurasi dari banyak software atau package atau sistem yang menghubungkan, mengelola, mengamankan host atau klien pada jaringan. Contohnya seperti DNS server config, database config, web server config, DHCP server config. Selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan cakupannya. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. PAN merupakan sebuah jaringan komputer untuk berkomunikasi antara komputer dengan perangkat. Jangkauan ini hanya beberapa meter sehingga antara orang yang ingin berkomunikasi dengan target tidak berbeda di jarak yang jauh. Fungsi utama dari PAN sendiri adalah untuk melakukan komunikasi antar perangkat pribadi. Bisa dikatakan bahwa PAN merupakan sebuah pusat atau titik akses. Protokol maupun teknik yang digunakan di dalam jaringan PAN yaitu Wireless Application Protocol, Wi-Fi, Bluetooth, infrared, dan lain sebagainya. Contoh dari jaringan PAN yaitu seperti Bluetooth, speaker, dan IRDA. Lalu ada LAN atau Local Area Network. LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN, dan LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Jaringan LAN biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch, maupun router. Jaringan LAN digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih secara langsung maupun media perantara. Contoh dari jaringan LAN adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan,
atau warung internet. Selanjutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN merupakan sebuah jaringan komputer suatu kota yang memiliki transfer data dengan kecepatan tinggi. Jaringan tersebut biasanya menghubungkan berbagai lokasi dalam satu kota. MAN cocok untuk jaringan yang menghubungkan antar kantor dalam satu kota ataupun pabrik dengan satu kantor pusat sebagai pusatnya. Jaringan MAN hanya memiliki 1 hingga 2 kabel saja. MAN mencakup area yang cukup luas, antara 5 hingga 50 km. Bahkan sekarang MAN juga bisa mencakup beberapa area perkotaan. Contoh dari jaringan MAN adalah jaringan bank, antar gedung kampus, dan perkantoran. Lalu yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan jaringan komputer yang membentang di wilayah geografis yang luas, meskipun mungkin terbatas dalam batas-batas negara. Ada 2 jenis WAN, yaitu switch WAN dan point-to-point WAN. Media komunikasi yang digunakan untuk WAN adalah PSTN atau satellite link. Contoh jaringan WAN adalah internet dan perusahaan internasional. Pembagian internet berdasarkan aksesnya, yaitu ada intranet dan internet. Intranet merupakan jaringan informasi yang meliputi ruang lingkup sempit, bahkan dapat dikatakan private apabila dibandingkan dengan internet. Sistem ini diciptakan agar ruang kerja digital suatu perusahaan lebih berfokus pada dokumen, proyek, alat percakapan, beserta seluruh kinerja karyawannya. Intranet hanya bisa diakses oleh kalangan internal saja. Intranet juga disebut sebagai portal untuk menyediakan akses data yang diperlukan pekerja. Contoh dari intranet adalah jaringan instansi pemerintahan, internal produksi yang digunakan sebagai sarana koordinasi, maupun internal suatu organisasi. Lalu ada internet. Internet juga dapat diartikan sebagai jaringan komunikasi global di mana jaringan ini menghubungkan miliaran jaringan dengan komputer di mana ia menggunakan sistem standar Global Transmission Control Protocol Internet Suite atau biasa juga disebut TCP/IP. Internet bisa diakses oleh publik. Fungsi dari internet sendiri adalah untuk akses informasi, media bertukar sumber daya, media mengakses berita, dan sebagai sarana hiburan. Lalu pembagian jaringan selanjutnya yaitu berdasarkan cara membangunnya. Ada 2, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Pertama adalah ad hoc. Ad hoc merupakan koneksi jaringan sementara yang dibuat untuk tujuan tertentu, seperti mentransfer data dari satu komputer ke komputer lain. Jaringan ini tidak menggunakan perantara access point. Contohnya seperti mobile hotspot. Selanjutnya ada infrastruktur. Infrastruktur merupakan jaringan yang dibangun sesuai dengan infrastrukturnya dan menggunakan perantara access point, contohnya Wi-Fi. Lalu, jenis topologi jaringan. Sebelumnya, topologi jaringan merupakan struktur jaringan fisik yang digunakan untuk mengimplementasikan WAN. Topologi jaringan juga merupakan suatu metode untuk menghubungkan 2 komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP maupun tanpa kabel sebagai media transmisi. Lalu untuk jenis topologi jaringan sendiri, yaitu ada bus topologi yang digunakan untuk jaringan komputer yang terhubung sentral secara sederhana sehingga komputer-komputer yang terlibat di dalamnya bisa berkomunikasi satu sama lain. Media transmisi yang digunakan berupa sebuah kabel panjang dengan beberapa terminal yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer. Dan pada ujung kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Ini merupakan rangkaian dari topologi bus. Lalu selanjutnya ada ring topologi. Ring topologi merupakan bus jaringan yang ujung-ujungnya dipertemukan kembali sehingga membentuk suatu lingkaran, seperti informasi yang
diperiksa alamatnya oleh terminal yang terlewati. Salah satu komputer berfungsi sebagai penghasil token. Token membawa data melalui jalur transmisi sehingga menemukan tujuannya. Ini merupakan rangkaian dari ring topologi. Lalu selanjutnya ada star topologi. Star topologi merupakan topologi yang memiliki bentuk sama seperti bintang dengan hub sebagai media penghubung ke setiap perangkat komputer. Topologi ini bersifat fleksibel, namun jaringannya bergantung pada terminal pusat. Nah, ini merupakan rangkaian dari star topologi, bentuknya seperti bintang. Lalu ada extended star topologi, merupakan perkembangan dari topologi jaringan star di mana konsep dasar dari topologi jaringan ini adalah sama dengan topologi star. Hanya saja topologi ini memiliki jangkauan dan jumlah host lebih besar dibandingkan topologi star biasa. Topologi jaringan extended star ini berfungsi untuk menghubungkan komputer-komputer dalam jumlah yang besar sehingga komputer-komputer tersebut dan perangkat jaringan lain dapat saling berkomunikasi untuk bertukar informasi dan data. Berikut adalah rangkaian dari extended star topologi. Lalu ada hierarchical topologi, merupakan sebuah topologi jaringan yang mempunyai susunan jaringan yang bisa dibilang hampir sama dengan pohon yang bercabang. Topologi ini juga merupakan perpaduan antara topologi bus dan star yang terdiri dari kelompok-kelompok dari workstation konfigurasi bintang yang terkoneksi ke kabel utama yang menggunakan topologi bus. Berikut adalah rangkaiannya. Lalu yang terakhir ada mesh topologi, merupakan suatu bentuk hubungan antar perangkat atau PC di mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya dalam jaringan. Topologi ini memiliki jalur pengiriman data yang sangat banyak, namun membutuhkan banyak kabel untuk membangunnya. Berikut adalah rangkaian dari mesh topologi. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama ada jaringan berkabel atau wired network. Jaringan berkabel merupakan suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya untuk bisa saling bertukar informasi atau data yang terhubung dalam satu internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network ini adalah kabel UTP. Lalu ada jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan nirkabel merupakan teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dalam transmisi data. Jaringan nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio, hingga infrared untuk proses pengiriman data antar perangkat. Selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan siarannya, yaitu ada unicast, multicast, dan broadcast. Unicast yaitu suatu metode pengiriman transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau point to point. Pengiriman data yang dapat dilakukan antara satu alamat pengiriman dan satu alamat penerima. Contoh dari unicast sendiri seperti file sharing antar komputer, browsing, akses file server, dan lain sebagainya. Yang kedua ada multicast, yaitu pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Multicast ini akan melakukan transmisi ke banyak titik yang tergabung ke grup alamat yang sama. Contoh dari multicast seperti real-time streaming video. Lalu, yang ketiga ada broadcast, yaitu pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam satu jaringan atau point to multipoint. Dalam pengiriman ke banyak titik,
Metode ini tidak perlu memperhatikan apakah data tersebut sampai ke penerima atau tidak, serta penerima sedang aktif atau tidak. Contoh dari broadcast sendiri seperti siaran TV dan radio. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.